Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizal dengan NIM 2030106021. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pyropita, yaitu mata kuliah Kripto Gamae dengan dosen pengampu Bapak Rizky SSIMP. Untuk materi pertama yaitu pengertian Pyropita. Film Pyropita sering disebut dinoflagellata. Diberi nama demikian karena pergerakan yang dibantu dua flagella mirip cambuk. Dalam bahasa Latin, dino artinya pusaran air. Dinoflagellata terdiri dari sekitar 1.100 jenis, terutama hidup di dalam air laut. Meskipun beberapa jenis hidup di air tawar, dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil. Dengan ciri utama terdapat celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel. Beberapa jenis dinoflagellata tidak mempunyai dinding sel, namun kebanyakan mempunyai dinding sel yang terbagi-bagi menjadi lempeng-lempeng selulosa poligonal yang saling bersambungan sangat rapat. Pyropita juga sering disebut tumbuhan api atau fairy plant atau ganggang api. Lalu selanjutnya yaitu mengapa Pyropita disebut juga ganggang api. Film Pyropita disebut ganggang api karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memandarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api atau berwarna hijau biru yang sangat indah, terutama dalam kondisi gelap pada malam hari di air laut. Peristiwa perpendaran cahaya itu disebut dengan bioluminescence. Contohnya adalah Noctiluca sp dan Seratium sp. Timbulnya warna merah karena protista ini banyak mengandung karotenoid, sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat, atau merah daripada berwarna hijau. Pyropita atau dinoflagellata ini kebanyakan mempunyai vakuola non-kontraktil kloroplas dan mempunyai klorofil A dan B. Klorofil hijau dinoflagellata biasanya ditutupi oleh pigmen merah yang membantu menangkap energi cahaya ketika air dalam keadaan hangat dan kaya akan nutrisi. Populasi dinoflagellata akan meledak. Jumlah dinoflagellata akan sedemikian banyaknya sehingga air akan berwarna merah oleh warna tubuh. Peristiwa ini dikenal dengan gelombang merah. Dinoflagellata autotrof merupakan tipe fitoplankton yang umum dijumpai. Mereka merupakan penghasil biomasa dan oksigen yang luar biasa. Beberapa dinoflagellata yang bersifat fotosintetik hidup bersimbiosis pada tumbuhan beberapa jenis karang, anemon laut, cacing pipih, dan kerang raksasa. Beberapa dinoflagellata juga bersifat heterotrof. Mereka hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain. Selain itu, sebagian kecil dinoflagellata dapat bersifat sebagai parasit pada tubuh berbagai hewan laut. Contohnya Protagoniaulax catanella. Lalu struktur tubuh Pyropita. Sel yang pertama yaitu sel umumnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku terbuat dari selulosa yang tersusun artistik seperti pahatan. Susunan lempeng ini disebut dengan armor plate atau lempeng baju baja. Lalu yang kedua, dinoflagellata memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal atau membujur yang disebut sulcus dan alur melingkar yang dikenal sebagai cingulum. Yang ketiga itu dua flagella pada dinoflagellata berbeda atau heterokon, yaitu flagel transversal dan flagel longitudinal. Yang keempat, plastida atau kromatofor memiliki klorofil A dan klorofil C. Lalu ciri-ciri Pyropita. Yang pertama yaitu uniseluler atau bersel tunggal, lalu bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagella, memiliki dinding sel nyata yang terdiri atas lempengan-lempengan mengandung selulosa, tetapi ada berbagai yang tidak memiliki dinding sel. Misalnya Gymnodium sp.
lalu memiliki sel dengan ciri khas yaitu terdapat celah dan alur, serta di dalam sel terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan C, serta karotenoid sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan, bersifat autotrof, dan memiliki vakula non-kontraktil yang berfungsi untuk mengapung dan osmoregulasi. Lalu klasifikasi Phyllophyta. Karena Dinoflagellata dapat dilihat baik seperti tanaman dan seperti hewan, klasifikasi mereka telah diperdebatkan di kalangan ahli botani, zoologi, dan paleontologi. Yang paling banyak diterima skema klasifikasi adalah bahwa semua Dinoflagellata adalah anggota kerajaan atau kingdom Protista dengan divisi Dinophyta dan kelas Dinovice. Dinoflagellata kemudian dimasukkan dalam kelompok ganggang, yaitu Phyllophyta, serta diklasifikasikan ke dalam banyak ordo, genus, dan spesies berdasarkan karakteristik seperti perilaku makan, komposisi berat luar mereka, anatomi, dan fisiologi keseluruhan. Lalu contoh Phyllophyta. Dinoflagellata terdiri dari 1.100 jenis, terutama hidup di dalam air laut. Meskipun beberapa jenis hidup di air tawar, contoh spesies Dinoflagellata yang paling banyak dijumpai yaitu Pfisteria piscidia, Goniolax catanella, dan Noctiluca scintillans. Pfisteria piscidia adalah spesies Dinoflagellata banyak dijumpai di lepas pantai North Carolina. Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa ia bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah besar ikan dengan mensekresi racun. Lalu Goniolax catanella adalah Dinoflagellata yang berputar ketika mereka bergerak dengan menggunakan dua flagella mereka. Mereka juga salah satu yang terkenal spesies bercahaya dari Dinoflagellata karena mereka mengeluarkan cahaya biru hijau di perairan yang mereka huni. Lalu Noctiluca scintillans adalah spesies Dinoflagellata heterotrofik yang memakan plankton yang ditemukan di muara dan di daerah dangkal dan landas kontinen. Spesies ini sering disebut sebagai kilauan laut karena menunjukkan bioluminesensi dan menjadi sangat terang ketika terganggu dalam air. Berikut adalah gambar-gambar dari contoh salah satu spesies Phyllophyta. Yang pertama adalah gambar spesies dari Pfisteria piscidia, lalu Goniolax catanella, dan Noctiluca scintillans. Lalu peranan Phyllophyta dengan kehidupan manusia dan lingkungan. Dinoflagellata sering menyebabkan suatu fenomena menarik di laut, yaitu dapat menghasilkan warna laut yang tiba-tiba merah. Fenomena ini sering disebut pasang atau gelombang merah atau red tides. Kondisi seperti itu mengandung suatu racun yang dihasilkan Dinoflagellata tertentu dan dapat meracuni ikan, kerang, dan kadang-kadang manusia. Lalu yang kedua, pasang merah beracun biasanya dapat terjadi setelah kepadatan populasi Dinoflagellata tertentu meningkat tajam. Jenis Dinoflagellata yang dapat menghasilkan pasang merah beracun diantaranya Gymnodinium dan Protogoniolax. Toksin atau racun yang dihasilkan spesies tersebut biasanya bersifat racun saraf atau neurotoksin atau dapat menyebabkan pecahnya sel darah merah. Lalu ketika terjadi gelombang merah, ribuan ikan mati lemas akibat insang mereka tersumbat dan kekurangan oksigen oleh miliaran Dinoflagellata yang mati dan membusuk. Akan tetapi tiram dan renus berpesta dengan menyaring jutaan makanan mereka di dalam air. Dalam proses ini tubuh mereka akan mengumpulkan racun saraf yang diproduksi Dinoflagellata dalam jumlah yang cukup besar. Lalu yang terakhir, pada keadaan ini racun Dinoflagellata dapat terkumpul pada tubuh tiram atau renus tanpa menyebabkan
kematian hewan tersebut. Namun jika moluska tersebut termakan oleh manusia, dapat terjadi keracunan pada manusia yang memakannya. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi karang-karangan sering dihindari pada saat musim panas, yaitu musim ketika populasi Dinoflagellata jumlahnya meningkat tajam. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.